فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di pertengahan halaman 92. Makna al-kufr. Qaulullah ta'ala walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu membenci. Kafir itu siapa? Kufur itu apa? Al-kufr lughatan huwa satrus syai', menutupi sesuatu. Wa taghtiyatuh, sama ya, menutupi, menyelubungi. Wal kufru syar'an, kekufuran secara syariat yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Nau'ul kufril asghar, jenis kufur yang kecil. Wa huwa umumul ma'asi, keumuman maksiat. Ini kufur asghar, cabang kekufuran. Wa huwa diddu syukur, lawan dari syukur. Alladzi huwa al-amalu bi tha'ah, yang mana hakikat syukur adalah mengamalkan ketaatan. Wa amal kufrul akbar, adapun kufur akbar faham satu anwa. Dia ada 5 jenis. Ini menurut Ibnu Qayyim dan lain-lain, ada khilaf tapi tak masalah. Jenis kufur akbar apa saja? Yang pertama kufur takdzib, kufur berupa pendustaan, mendustakan nabi. Kufur istikbar, kekufuran berupa kesombongan. Wa iba. Kalau kufur takdzib kebanyakan musyrikun yang menentang nabi. Adapun kesombongan itu seperti kufurnya iblis. Walaupun dia tahu itu betul tapi sombong dia. Ma'at tasdik, sambil dia membenarkan itu. Kemudian kufur i'rad. Kufur i'rad, berpaling, tak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Akhirnya ya kafir terus, tidak mau bersyahadat. Diajak belajar tidak mau, diajak mempelajari Islam tidak mau. Wa kufru syak, kufur berupa keraguan. Ini yang banyak dialami oleh para munafikin. Ada keraguan sehingga ya berbuat yang seperti itu. Kemudian kufur nifaq, kufur kemunafikan itu sendiri yang sering membohongi Nabi, menyembunyikan pengkhianatan terhadap Nabi, kerjasama dengan orang kafir dan semacamnya. Baik. Tinggal dilihat di dalam kitab Mufradat Ghoribil Quran dan Madarijus Salikin. Wa mal farqu baina ta'birain. Apa perbedaan antara dua ungkapan berikut ini? Al-kafirun, yaitu dengan isim fa'il, dan alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaitu pakai fi'il madhi, orang-orang yang berbuat kekufuran. Innal ityana bismil fa'il, ini kurang pak ya. Al-ityan bismi, mendatangkan isim fa'il al-kafirun ablagh, itu lebih kuat minal ityan bil fi'lil madhi, daripada mendatangkan fi'il madhi alladzina kafaru. Li'anna ismal fa'il, karena isim fa'il ya dulu ala rusukhi fi dzalikal wasf, menunjukkan betapa dalamnya orang itu di dalam sifat tadi, betapa kuatnya sifat itu di dalam dirinya. Wa israri sahibihi alaih, menunjukkan pelakunya itu bersikeras di dalam sifat itu, dikatakan kafir, bukan sekadar alladzi kafar misalkan. Ini dari sisi kedalaman makna. Qala al-alamatul biqai rahimahullah, al-kafirun ay ar-rasikhuna fi sifatil kufr, orang yang terlampau mendalam, terlampau kuat di dalam sifat kekufurannya itu. Al-mujtahiduna fil muhamati an, yang mencurahkan kesungguhan untuk membela kekufuran. Selesai dari Nadmud Durrah. Fal kafirun bi syatta anwa'ihim, maka orang-orang kafir dengan keanekaragaman jenis mereka lam yaqdiru ala itfa'i nurillahi ta'ala, mereka tidak mampu untuk memadamkan cahaya Allah Ta'ala. Li'annahu subhanahu ghayur, karena Allah subhanahu itu maha cemburu. Wa huwa hafidh, dia maha memelihara. Wa qad takaffala ala himayati nurih, sungguh Allah telah menjamin untuk memelihara cahayanya. Wah, ini kurang wah ya. Wa itmamih, dan menyempurnakannya, melengkapkannya. Walau kariha dzalika, walaupun itu tidak disukai oleh jami'u a'da'ih, semua musuhnya. Qala al-alamatul Qurtubi rahimahullah, walau karihal kafirun min sa'iril asnaf, dari berbagai jenis orang kafir.
Baik, selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, wa badzalu bisababi karahatihim, dan mereka dengan sebab kebencian mereka itu, mereka mencurahkan kulla sabab, setiap sebab, yatawassaluna bih, yang dengan itu mereka mengambil perantara ila itfa'i nurillah, mencari hubungan untuk memadamkan cahaya Allah. Fa innahum maghlubun, maka sungguh mereka akan terkalahkan. Wasaru bimanzilati, jadilah mereka seperti orang yang man yang fuhu aina syams, ingin meniup zatnya atau meniup zatnya matahari, meniup bola matahari, bifih dengan mulutnya, liyutfi'aha untuk memadamkannya. Fala ala muradihim hasalu, maka mereka tidak akan menghasilkan apa yang mereka inginkan. Wala salimat uquluhum, dan akal mereka juga tidak selamat, minan naqs, dari kekurangan, wal qadh, celaan fiha, di dalam usahanya tadi. Akan dicela orang, gimana memadamkan matahari dengan mulutnya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Al-balaghah fi hadhil ayat, balaghah dalam ayat ini, al-ula at-tamsil, yaitu membuat perumpamaan. Fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Baik. Masalahalahum, yaitu Allah mengumpamakan keadaan mereka, fi ijtihadihim, di dalam kerja keras mereka, fi ibtalil haq, untuk memadamkan kebenaran, bihaliman yanfuk, dengan keadaan orang yang meniup, fi nuri syams, meniup cahaya matahari, bifih, dengan mulutnya, liyutfi'aha, untuk memadamkannya, tahakkuman, sebagai ejekan, yaitu Allah mengejek orang-orang kafir, wa sukhriyatan, olok-olokan, bihim, kepada mereka, menunjukkan bodohnya mereka dengan usaha macam itu. Asani, harusnya si asaniyah ya, biar sesuai. Tauriyah sih menutupi sesuatu atau menyamarkan sesuatu. Fi qaulih, di dalam ucapan Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, bi aqwalihim. Jadi maksudnya mulut tidak betul-betul pakai mulut kan, ketika Nabi bicara lalu ditutup dengan mulut, bukan, tapi dengan ucapan maksudnya. Ucapan apa? Innahu sihrun wa syi'run wa kahana, sihir atau syair ataukah perdukunan. Wa tauriyah, tauriyah itu apa? Ayyakuna lil kalimati maknayan, suatu kalimat, suatu lafaz memiliki dua makna, ba'idun wa qarib, ada makna yang jauh dan ada makna yang dekat. Wa yuradul ba'id dunal qarib, namun yang diinginkan adalah makna yang jauh, bukan yang dekat. Mulut kan kita tahu, mulut yang ada bibirnya itu biasanya. Tapi yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan adalah hasil mulutnya, yaitu ucapan. Wa huwa minal muhassinatil lafdhiyah. Ini termasuk yang memperbagus kalimat, yaitu dalam ilmu balaghah dikatakan muhassinat, memperbagus ungkapan. Selesai dari Hadaiqur Rauh war Raihan. Kita tambah sedikit coba ya. Al-babu tasi, untuk ayat yang ke-9, qala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullih, untuk Allah memenangkan dia di atas agama semuanya, walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikin membenci itu. Kemudian di halaman 96 tafsirul ayat, tafsir ayat ini, ta'arrafallahu ta'ala ila ibadih, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya dengan apa? Huwallazi, memperkenalkan dirinya bi annahu ta'ala huwallazi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dialah yang mengutuskan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda. Wah, ini kurang ngantuk yang nulis. Dengan hidayah, wa huwa al bayanus syafi, penjelasan yang memuaskan, wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wa bidinil haq, dan juga membawa agama yang benar. Dinul haq, ini idhofah ya, mudhaf ilaih, fihi idhafatul mausuf ila sifatih, menyandarkan
pihak yang objek yang disifati kepada sifatnya. Asalnya kan ad-din al-haq. Libayani quwwati ittisafi hadzal din bil haq. Untuk apa pola idhofah bukan pola na'at? Untuk menjelaskan kuatnya sifat yang dimiliki agama ini. Sifat apa itu? Sifat kebenaran. Ini hikmah dilihat dari sisi balaghahnya. Kenapa pola mudhaf ilaih bukan pola na'at man'ut? Selesai. Qala al-alama al-Biqai rahimahullah bil huda ay al-bayani syafi. Penjelasan yang memuaskan. Qala al-alama al-Biqai rahimahullah wa yajuzu ayyakunal makna. Boleh juga maknanya dinul haq bil huda wa dinil haq. Ad-din alladhi huwa al-haqqus sabit. Agama yang dia itu adalah kebenaran yang pasti fil huqqiyah, di dalam kebenarannya. Al-kamilu fiha, yang sempurna di dalam huqiyahnya, dalam sifat benarnya itu. Kamalan laisa li ghairih, dengan kesempurnaan yang tidak dimiliki agama yang lain. Sampai-sampai agama ini disandarkan kepada kebenaran. Agama yang lain tak boleh, seakan-akan macam itu. Dan memang agama yang lain ya batil ya. Fayakunu min idhafatil mausuf ila sifatih, sehingga istilah ini dinil haq ini masuk dalam bab menyandarkan objek yang disifati yaitu din kepada sifatnya yaitu al-haq, isyaratan ila syiddatil tibasihi biha, sebagai isyarat betapa kuatnya percampuran antara agama ini dengan sifat huqiyah tadi itu. Selesai dari Abu Durar. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ay bil ilmin nafi' wal amalis shalih. Allah mengutuskan nabinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Bil ilmil ladzi yahdi ilallah, dengan ilmu yang membimbing pemiliknya kepada Allah. Wa ila dari karamatih, dan menuju kepada negeri kekeramatannya, negeri kemuliaan, yaitu tentunya ma'ruf ya, surga. Wa yahdi li ahsanil a'mali wal akhlaq, membimbing kepada amalan dan akhlak yang paling bagus. Wa yahdi ila masalihid dunya wal akhirah, membimbing kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa dinil haq ay ad-din alladzi yudanu bih, agama yang dipeluk, yudan si dipeluk ya. Si asal dana ya dinu adalah tadallala wa ata'a, menghinakan diri dan menaati. Wa yuta'abbadu li rabbil alamin, dipakai agama ini untuk beribadah kepada Rabbul Alamin, alladzi huwa haqqun wa sidq, yang mana agama ini adalah benar dan jujur. La naqsa fih, tidak ada kekurangan di dalamnya. Wala khalala ya'tarif, tidak ada cacat yang menimpanya. Bal awamiruhu ghizaul qulubi wal arwah, bahkan perintah-perintahnya adalah gizi bagi hati dan ruh, bagi jantung dan nyawa. Wa rahatul abdan, ketentraman untuk badan. Wa tarki nawahi, ini maksud kemana ya? Wa tarku nawahi, meninggalkan larangan-larangannya. Salamatun minasyarri wal fasad, menjadi sebab keselamatan dari keburukan dan kerusakan. Fama ba'asa, ba'asa ka bu isa kira-kira. Kalau kembali ke Allah ya ba'asa. Kalau naibul fa'il berarti bu isa nanti ya. Fama ba'asa bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang dengan itu Allah mengutuskan nabinya sallallahu alaihi wasallam, minal huda, berupa hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar, akbaru dalil, menjadi dalil terbesar, wa burhan, menjadi bukti terbesar, ala sidqih, tentang jujurnya beliau. Agamanya, isi syariatnya sendiri menunjukkan memang ini dari Allah. Tak mungkin ini buatan manusia, ajaran yang seperti ini. Wa huwa burhanun batin, dia adalah bukti yang kekal, ma baqiyad dahr, selama zaman itu masih kekal, selama masih ada alam semesta dan dunia ini istilahnya ya. Kullamazdadal aqilu tafakkuran, semakin orang yang berakal itu menambah tafakkur, berpikir, izdada bihi farahan wa tabassura, semakin bertambahlah kegembiraan dia dan pengetahuan dia tentang agama ini. Merenungkan apa sih hikmahnya? Kalau tangan dipotong tanpa ada kesalahan apa-apa, tangan satu tangan nilainya berapa? 50 ekor unta. Tapi kenapa tangan yang mencuri sekedar rubuk dinar, seperempat dinar, sudah
tangan itu yang giliran dipotong, berapa rubu dinar dibanding dengan 50 ekor unta, nilainya lain. Ini tak masuk akal. Tak masuk akal bagi orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman dan belajar, dia tahu. Seperti yang dikatakan, apa itu? Kanat saminah idza kanat aminah fa idza khanat hanat. Dia tangan itu mahal ketika dia masih terpercaya, tidak menganiaya siapa-siapa. Nah, kalau tangan sampai dipotong, padahal tak bersalah, tidak bersalah, tangan nilainya mahal, 50 ekor unta. Tapi kalau tangannya berkhianat, malah mencuri, tangannya jadi murah. Sekitar mencuri 1/4 dinar, sudah dipotong. Nah ini tidak mungkin manusia mampu membuat syariat macam ini. Ini pasti dari Allah. Syariat yang sangat mengagumkan seperti itu. Ini contoh kecil saja. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.